Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Coba yuk kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan daerah tempat tinggal. Ya, lingkungan tempat tinggal. Nah, tema yang kita akan itu lingkungan tempat Tinggal. Ada yang tahu nggak tempat tinggal itu? Rumah. Sorry. Lingkungan tempat tinggal ya. Kalau tempat tinggal bener ya rumah. Kalau lingkungannya Lapangan. nggak ada yang tahu ya. Lingkungan tempat tinggal yaitu tempat manusia menetap. Benar nggak? Ya. Ya tadi untuk berteduh rumah ya. Kita bikin rumah dari mana? Atap. Rumah dari alam. Benar nggak dari alam? Pasir dari alam. Semen kita proses dari alam. Ya. Tempat tinggal itu kebutuhan buat. Iya. Iya. Kenapa kebutuhan? Kalau nggak tinggal ya. Kalau nggak ada tempat tinggal kita nggak tahu mau tidur di mana, ya di mana ya. Mau jembatan nih. Ya. Setiap manusia tentunya menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, enggak? Kalau kita nggak nyaman, kita ini orangnya pemabuk, tetangga kita. Mabuk Kita ya? nyaman nggak? Enggak. Nyaman nggak? Enggak, kan nggak nyaman. Jadi lingkungan yang nyaman itu penting ya. Ya. Coba kalau Desi sama kalian tetanggaan, kalian ribut tiap hari karaokean, Desi keganggu nggak? Mabuk. Desi kalau ribut sekampung didatengin orang sekampung nggak? Didatengin. Nggak nyaman banget ya. Gitu. Jadi kita harus hidup dengan rukun ya. Jangan saling mengganggu, saling menghargai. Oh, sini agamanya Islam, ingin ngerayain Lebaran, ya kan kita menghargai. Benar nggak? Iya. Kalau ini misalnya agama lain dan lain Natal, ya kita menghargai, tapi jangan datang karena kita nggak boleh ya dan agama. Itu dengan disebut kenyamanan. Jadi lingkungan kita, rumah kita nyaman ya. Nih, Ibu bacakan sebuah dongeng. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Ya. Akhirnya raja memutuskan untuk betapa di hutan. Ya. Di sana raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga sukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakan. Segala keinginan putri pasti dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Ya, raja mengadakan pesta besar. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri pulang dengan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Wah, enggak. Lihat, saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung itu hadiah dari kami, kata raja dan ratu. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putrinya menolak menggunakan kalung itu. Saya tahu nggak?
Nggak ada yang tahu ya. Gak ada. Aku tak suka kalung ini ayah, tolak putri dengan kasar. Kenapa ya? Karena dimanja ya seorang putri tadi ya. Kenapa dia menolak kalung yang berunta yang berlian? Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Putrinya menjawab, aku tak mau. Aku tak suka kalung itu. Kalung itu jelek. Wow. Ya. Jelek kata tersebut. Jelek banget. Teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Ya. Tanpa sengaja kalung itu jatuh. Permata-permata berceceran di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang datang pada pesta ulang tahun putri turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir ke istana dan berbentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warni permata pelung putih. Kini danau tersebut dikenal dengan nama Telaga Warna. Ya, karena dia warna hitam. Nah, di sini semua tadi udah merhatiin dong, ini baca ya. Coba siapa yang menjawab? Siapa tokoh yang terdapat dalam cerita? Putri. Siapa saja Raja. tokoh? Ayo. Permaisuri. Ya, benar. Putri, raja, permai. Di mana raja melakukan pertapa? Angga? Di hutan. Di mana? Di hutan. Dan. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri di hari ulang tahun putri? Kalung. Kalung permata. Warna-warni ya, jadi kalung permata warna-warni. Mengapa permaisuri sedih dan menangis? Karena anaknya Menjatuhkan karena sang putri menolak kalung pemberian raja dan permaisuri karena kalungnya dianggap dan menepis tangan ibunya yang ingin memasang kalung. Sifat putri tadi bagaimana sifat putri tadi? dingin. Seger. Sifat putri tadi termasuk sifat sombong dong, karena kalung permata yang dianggap rakyat sangat berharga ya, sangat berharga, berlian, permata warna-warni, sang putri bilang kalung itu Jelek. dan melukai hati ibunya. Jadi nggak boleh ya kita pemberian orang tua tuh apapun itu kita menghargai. Termasuk teman kita, misalnya kita ulang tahun, teman kita ngasih apa ya kita hargai, jangan pernah gitu. Jangan pernah di depan, hadiahmu jelek banget sih gitu. Itu melukai hati teman kita. Jadi nggak boleh ya. Ya. Dengarkan. Ingat, nggak boleh melukai hati teman kita. Diam nih. Jadi dari cerita Ini tadi yang satu nih. apa makna yang dapat kita ambil? Kejahatan anak. Makna sayang. Apa maknanya? Baik. Apa makna yang dapat kita ambil? Ya, jangan bersikap Sombong. apalagi durhaka kepada Orang tua. Itu ya cerita tentang asal muasal Telaga Warna. Cerita dari Pulau Jawa. Jadi ya banyak, sebenarnya banyak cerita yang memiliki makna yang menjadi kita pelajaran kita yang dapat kita ambil makna. Ya, seperti ini tadi, raja dan permaisuri sulit mempunyai anak, dan ketika punya anak, anaknya tidak menghargai. Dan itu termasuk menghargai. Dan
kita juga di sini akan belajar tentang gaya. Ada yang tahu nggak sih nama gaya? Gaya itu ada gaya gravitasi, gaya dorong, gaya magnet, gaya gesek, dan macam ya gaya Dan bermacam-macam. dan nah yang pertama kita akan bahas tentang gaya gravitasi. Ada yang tahu nggak sih apa sih gaya gravitasi? Ayo, ada yang tahu nggak? Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda yang kita lempar kembali ke bawah. Ini kita lempar ke atas ya. Jatuh lagi itu disebut dengan tarikan gravitasi. Oh ya, gaya itu termasuk gaya itu dorongan dan tarikan. Jadi pas kita buka pintu itu disebut tarikan. Sedangkan kita menutup pintu itu disebut dorongan. Gaya gesek. Gaya gesek itu merupakan gaya yang menimbulkan hambatan ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Coba, seperti pena di lantai yang halus. Kalau sini berbeda. Berbeda kan? Kekasaran permukaan suatu benda sangat mempengaruhi gaya besarnya gesek. Semakin kasar permukaan benda, semakin besar gaya geseknya. Sebaliknya, semakin halus permukaan benda, semakin kecil gaya geseknya. Benar nggak? Sama? Berbeda. Jadi kalau kita di lantai ruji atau di semen dinding kayak gini, kita adain jelas lebih kasar lagi suara geseknya ya. Dan gaya yang kedua gaya magnet. Gaya magnet itu ada gaya magnet tarik. Ketika kita magnet di sini besi menarik ya, itu juga nempel ya. Jadi magnetnya jangan dideketin, jadi gini biar magnetnya besinya tadi yang tertarik. Itu disebut gaya tarik magnet. Dan ada pun gaya menembus benda nih. Misalnya bukit tebal, di sini kita taruh besi, di sini kita taruh magnet. Lalu kita gerakin, besi tersebut akan gerak. Itu disebut gaya magnet menembus karena dia menembus tas ya. Lalu gaya ini gaya magnet mempunyai dua kutub. Iya. Yang punya kutub selatan dan kutub utara. Dan magnet itu kalau disatuin kayak misalnya utara dengan utara berlawanan atau saling tarik? Berlawanan. Kenapa berlawanan? Karena sama-sama kutub sama utara, jadi akan berlawanan. Tapi ketika utara ketemu dengan selatan, mereka akan saling kenceng ya tarikannya malahan ya. Jadi magnet mempunyai dua kutub. Akan juga bisa punya medan magnet. Jadi sini disebut medan magnet. Kita pasang besi, kita tempel magnet, pasti akan tertarik. Jadi pasir tadi kan bisa berpisah ya. Jadi kita nggak tahu medan magnetnya mana tuh pasir tadi. Dan magnet juga bisa membuat magnet sementara. Bagaimana coba? Kalian tahu nggak? Nggak tahu. Jadi ketika magnet besi, ujung besi kita gosokkan searah ke magnet, lalu ujung yang tadi di magnet kita tempelkan ke besi yang lain, besi itu akan saling. Dan gaya pegas. Gaya pegas itu merupakan gaya yang dihasilkan dari pegas. Misalnya ketika kita narik ketapel, gaya apa itu? Tarik. Kan dia kan kita lontarkan jadi memegas juga. Balik lagi kalau kita lepaskan. Atau
kita misalnya ada per kecil, lalu kita taruh benda, lalu kita tekankan pernya, kita lepas pernya, benda tadi terlempar. Ya, ada gaya listrik. Gaya listrik penting nggak sih? Sangat penting. Kalau nggak ada listrik nggak kan, kita tidak akan hidup, lampu tidak akan hidup, kita tidak akan bisa memecas HP. Nah, sangat penting loh HP. Main Bener game nggak? terus. Login. Yang terakhir, gaya otot. Gaya otot merupakan gaya menggunakan tenaga atau yang dihasilkan oleh gaya tarik dan dorong. Jadi kayak meja nih, coba Desi sama Valen saling tarik. Coba saling tarik meja gini aja. Nah, yang digunakan pasti gaya otot dong, karena kita saling tarik. Ya, itu disebut gaya otot. Itu tadi kita telah mempelajari tentang apa? Makna di dalam dongeng, ya, lingkungan di sekitar kita, ya. Lalu kita mempunyai tentang gaya. Tadi gaya itu ada apa? Ada gaya gravitasi, gaya gesek. Ayo perhatiin, gaya gesek, gaya magnet, gaya tegas, gaya listrik, dan gaya otot. Gaya itu sama kan? Kalau tidak ada gaya kita bisa hidup? Enggak. Karena kita setiap jalan aja kita menggunakan Mana pagi sendiri. ketika kita jalan kita menggunakan gaya dorong, dan tadi kita jalan. Tumpuan juga kita ketika berdiri kita gunakan gaya otot. Kalau kita nggak punya otot, bisa nggak kita berdiri? Enggak. Ya kan? Lemah itu. Ya kita juga butuh gaya listrik, ya. Jadi itulah materi hari ini. Kita lanjut kembali materi yang lebih Penting. ya, lebih ini lagi lebih mendalam ya. Nah, lebih mendalam untuk hari ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.